Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar nantinya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita maupun untuk orang lain. Sedikit mengutip kata bijak dari Bapak fisikawan jenius kita, yaitu Bapak Albert Einstein. Hiduplah seperti bersepeda. Jika kamu ingin tetap seimbang, maka kamu harus tetap bergerak maju. Jangan fokus pada hasil, tapi fokuslah pada usaha untuk memahami mulai dari konsep dasarnya. Karena ketika kamu punya konsep dasar yang kuat, maka kamu akan mempunyai kepercayaan diri untuk memahami konsep-konsep berikutnya. Kalian tahu nggak sih, dulu orang di Indonesia punya satuan sendiri untuk mengukur suatu benda. Seperti ada yang namanya satuan jengkal, panjang dari ujung jempol sampai kelingking kalian. Ada juga depa, ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri kalian. Lain lagi dengan Inggris pada abad ke-12, ada satuan panjang yang namanya yard, yaitu panjang dari ujung hidung ke ujung jempol ketika tangan dibentangin. Karena susah untuk menyamakan ukuran suatu benda jika menggunakan satuan seperti hasta dan lain-lain, karena yang namanya ukuran tubuh manusia pasti berbeda-beda. Maka lahirlah satuan yang disepakati oleh seluruh dunia, yaitu satuan internasional. Kira-kira apa saja ya satuannya? Yuk kita pelajari. Seiring dengan peradaban manusia yang terus berkembang, mulai ada hubungan negara untuk bertukar informasi, teknologi, dan perdagangan. Jadi kita butuh banget nih keseragaman satuan. Akhirnya muncul suatu gagasan untuk membuat satu jenis satuan untuk besar-besaran yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi, yang sekarang kita kenal dengan Satuan Internasional atau SI. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran yang paling dulu ditetapkan dalam Satuan Internasional ini adalah besaran-besaran dasar yang disebut dengan besaran pokok. Jumlahnya ada 7. Panjang satuannya meter, ada massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas satuannya kandela. Jadi besaran pokok ini adalah besaran-besaran yang satuannya sudah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran-besaran lain. Besaran baru terdefinisi jika mempunyai besar dan nilai. Misalnya panjang balok adalah 10 meter, 10 merupakan nilainya dan meter adalah satuannya. Selain ketujuh besaran pokok tadi, ada besaran-besaran yang sering kita ukur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya luas kamar kalian dan volume air yang sering kita minum dalam gelas. Nah, selain ketujuh besaran pokok tadi, ada yang namanya besaran turunan. Jadi, besaran turunan ini adalah besaran yang didapat dengan menurunkan besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas adalah besaran turunan dari satuan panjang, karena rumus luas adalah panjang dikali lebar. Jadi, satuannya meter dikali meter sama dengan meter kuadrat. Nah, selain itu, volume juga turunan dari satuan panjang, karena rumus volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuannya meter dikali meter dikali meter, sama dengan meter pangkat 3. Bagaimana dengan satuan kecepatan? Coba deh kalian turunin dan tentukan satuannya sendiri. Kalian bisa pause videonya terlebih dahulu. Nah, ini adalah turunan dan satuannya. Sama tidak dengan jawaban kalian? Oke, kita lanjut ya. Besaran fisika juga bisa kita nyatakan dengan dimensi yang dilambangkan dengan huruf-huruf di dalam kurung persegi seperti ini. Tunggu bentar, dimensi itu untuk apa sih? Nah, di
dalam fisika ada dua manfaat penggunaan dimensi. Yang pertama, kita bisa menggunakan dimensi untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Di tabel ini ada dimensi untuk setiap besaran pokok. Nah, buat satuan turunan, tinggal kalian turunkan saja dari besaran pokoknya, terus kalian ganti dengan dimensinya. Misalnya, luas. Luas kan rumusnya panjang dikali lebar. Dimensi panjang adalah L, jadi L dikali L sama dengan L kuadrat. Contoh lainnya adalah kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Dimensi dari jarak adalah L, dan dimensi waktu adalah T. Karena T-nya kita tarik ke atas, jadi T-nya jadi pangkat minus 1. Jadi dimensi untuk kecepatan adalah L dikali T pangkat minus 1. Setiap besaran pokok itu punya alat ukur untuk mengukur nilainya, seperti ngaca untuk mengukur massa dan termometer untuk mengukur suhu. Nah, di sini Ibu sudah punya penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, ketiga alat ini sama-sama digunakan untuk mengukur satuan panjang. Yang membedakan adalah ketelitiannya. Semakin kecil ketelitian suatu alat, maka semakin presisi pula hasilnya. Yuk kita buktikan. Oke, sekarang kita buktikan dengan mengukur benda ini. Pertama, kita ukur dengan penggaris. Penggaris punya skala terkecil yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Cara pakainya, kalian tinggal tempelin penggarisnya ke benda yang mau diukur. Hasilnya 1,5 cm. Kemudian kita coba dengan jangka sorong. Jangka sorong punya dua skala, yaitu skala utama yang ada di atas sini dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, dan skala nonius yang ada di bawah sini dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketika mengukur suatu benda dengan jangka sorong, kita harus memperhatikan kedua skalanya. Pertama-tama, perhatiin angka di skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 pada skala nonius. Kita anggap A. Terus kalian perhatiin garis keberapa yang di skala nonius yang berhimpit dengan garis di skala utama. Cari yang benar-benar sejajar. Garis yang sejajar itu yang akan dikali dengan skala terkecil jangka sorong, terus ditambahkan dengan hasil pengukuran di skala utama. Di skala utama, angka yang paling berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius adalah 1,5, dan garis pada skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama adalah 3. Jadi hasil pengukuran benda ini adalah 1,5 ditambah 3 dikali 0,01. Sama dengan 1,53 cm. Bagaimana? Sudah terlihat kan perbedaan antara penggaris dan jangka sorong? Selanjutnya kita akan coba mengukur dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup juga punya dua skala. Yang pertama skala utama dengan skala terkecilnya 0,5 mm dan skala nonius dengan skala terkecilnya 0,01 mm. Sama dengan jangka sorong, ketika mengukur suatu benda dengan mikrometer skrup, kita juga harus memperhatikan kedua skalanya. Pertama-tama, perhatikan garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar. Terus, perhatikan garis mendatar yang ada pada skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Sama dengan jangka sorong, angka yang berhimpitan dengan skala nonius itu dikali dengan skala terkecil pada mikrometer skrup. Setelah itu ditambahkan dengan hasil pengukuran dari skala utama. Bisa kalian lihat garis yang paling dekat dengan selubung luar adalah garis ke-15 mm. Dan garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan dengan garis di skala utama adalah garis ke-32. Ini berarti hasil pengukuran benda dengan menggunakan mikrometer skrup adalah 15 mm ditambah 32 dikali 0,01 mm sama dengan 15,32 mm atau 1,532 cm. Nah, jadi terbuktikan bahwa semakin kecil ketelitian suatu alat ukur, maka semakin presisi juga hasilnya. Tapi kita sebagai manusia, makhluk yang tidak sempurna, kita juga tidak bisa membuat sesuatu yang sempurna, seperti halnya dengan alat ukur.
Mau sehati-hati apapun kita, pasti ada aja nih kesalahannya, baik itu dari kita sebagai praktikan ataupun dari alatnya sendiri. Nah, ini berarti kita nggak mungkin mendapatkan hasil yang benar-benar presisi. Makanya ada format yang berlaku untuk melaporkan hasil pengukuran, yaitu hasil pengukuran atau X0 plus minus ketidakpastian alat ukur atau delta X. Ketidakpastian yang biasa digunakan adalah ketidakpastian mutlak, yaitu setengah dari skala terkecil alat ukur. Misalnya penggaris, skala terkecilnya 0,1 cm. Jadi ketidakpastian mutlaknya adalah setengah dari 0,1 cm atau 0,05 cm. Untuk jangka sorong 0,005 cm. Dan untuk mikrometer skrup 0,005 cm. Makin kecil ketidakpastian mutlaknya, maka semakin bagus dan semakin akurat pula pengukurannya. Oke, jadi kali ini kita sudah membahas tentang besaran dalam fisika, mulai dari sejarah terbentuknya SI. Di dalam satuan SI ada yang namanya besaran pokok yang berjumlah 7. Dan dilambangkan oleh dimensinya masing-masing. Misalnya L untuk panjang dan M untuk massa. Dari besaran-besaran pokok tadi, kita bisa mendapatkan besaran turunan. Misalnya luas, yaitu dimensinya L/2. Kita juga sudah belajar tentang 3 alat ukur untuk mengukur besaran panjang, yaitu penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Kita juga sudah belajar tentang cara penggunaan alatnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Selamat belajar dan good luck untuk kalian. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat banyak